Saya sih memandangnya itu positif aja. Itu bagian dari proses orang ya lagi mau belajar itu kan, namanya orang kalau baru belajar sepeda, anak kecil kita itu ya pasti nabrak-nabrak, pasti nyungsep masuk ke sungai, masuk ke got dan sebagainya kan, itu proses gitu. Saya dulu ngalami kayak gitu juga Pak, saya pribadi. Saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah Salafi Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu ya kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Nah, ngapain juga, nggak ada apa-apa juga di situ, iya kan? Udah lewat itu masa-masa puber kayak gitu Pak. Nah ini mertua aku ini lagi puber ya, baru kenal gitu kan, wah merasa dirinya excited banget gitu kan. Saya jamaah sekalian, dulu saya puber kayak gitu kan, tapi saya begini, saya mencari, makanya saya kuliah itu ke Saudi Arabia. Nah, di gudangnya dan di pusatnya, langsung dari pabriknya, fresh from the open gitu loh, bukan lewat cabang-cabang dan sebagainya, langsung belajar ke mereka. Ternyata yang nggak gitu-gitu juga, justru saya malah mendapatkan nilai plus itu ketika saya belajar tentang mazhab Syafi'i yang dulu saya celak-celak. Saya bilang kan, hampir 20 tahun saya itu tidak kunut subuh, karena semua orang yang ngajarin saya, yang ngaku jadi ustadz itu, mereka mengatakan itu do'if gitu. Tapi begitu saya belajar yang benar, ternyata yang bilang do'if itu rupanya mereka juga nggak belajar juga, cuman copy paste juga gitu loh. Nah saya belajar ilmu hadis beneran nih sama orang yang paling ahli gitu kan. Ternyata mereka bilang itu sahih. Lah katanya mereka do'if. Jangan dengerin mereka tuh nggak ngerti urusan. Nah, kan belajar nambah. Tapi emang susah Pak. Kalau belajarnya cuma pakai TV itu susah gitu loh. Nanti gelarnya apa? Sarjana televisi, ST, ya kan? Orang kan gelar LC, MA, ini ST. Apa? Sarjana teknik, bukan sarjana televisi. Nonton TV kebanyakan gitu kan. TV-nya TV yang memang arahnya sudah tidak seimbang. Maka kalau maupun pakai TV seimbang lah, ya kan? Sampaikan amanah ilmiahnya, suka tidak suka, tapi itulah realitanya, sampaikan. Dan nggak usah pakai bilang begini, tapi ingat ya, jangan ikut yang lain, ikut saya aja. Nah, itu kan sama aja penyelenggara travel umroh gitu kan. Iya nggak? Nah, kalau saya sih nyampaikan aja, nggak punya beban apa-apa. Memang begitulah para ulama, mereka berbeda, ya kan? Saya tidak menggiring bapak ibu sekalian ikut maunya saya, enggak. Kecuali ada yang bilang begini, Ustadz, alhamdulillah sudah jelas semua, tapi saya mau tanya, jadi yang benar yang mana? Ya semuanya benar, enggak, Ustadz pakai yang mana? Emang kenapa? Mau ikut Ustadz? Itu lain cerita, ya kan? Lain cerita, gitu aja kan? Emangnya saya jadi rugi kalau saya ngomong mazhab Syafi'i kunut subuh, terus bapak-bapak tetap nggak ada yang mau kunut subuh? Emang saya rugi? Enggak. Atau bapak-bapak tiba-tiba semua pada kunut subuh? Emang saya untung? Alhamdulillah, Masjid Tabrani semua sudah kunut subuh, berhasil saya syafi'ikan. Enggak juga, enggak ada penting-pentingnya gitu loh, ya kan? Sampaikan saja apa yang memang seharusnya disampaikan, jujur dengan amanah ilmiah, bahwa orang mau ikut tidak ikut, itu enggak ada urusan. Ya caranya, berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu, kami dulu keras, dan kami termasuk dulu yang mendoktrin untuk keras. Setelah kami kaji, ya, kenapa orang belajar agama akhlaknya kok tambah buruk? Orang belajar agama hatinya tambah keras. Orang belajar agama perangainya tambah buruk. Orang belajar agama mulutnya tambah kotor. Kenapa? Saya berpikir Bapak Ibu. Dan kami punya pengalaman mengajar kurang lebih sekitar 30 tahun. Kami pikir, apa? Kadang saya punya murid, saya ajari mulai dari nol, membersihkan ingus, caranya cebok. Setelah dia pinter, saya disikat oleh dia, dicaci maki gurunya. Saya berpikir, kok bisa kayak gini tuh ya? Ketika dia pindah ke guru yang lainnya. Kesimpulannya adalah, karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Itu kesimpulan kami di situ. Kesimpulannya, karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas,
Para guru hanya memberikan wawasan yang sempit. Jadi murid itu hanya diberi satu pendapat, yang benar pokoknya ini, yang lainnya salah. Ini sumber masalah ini. Sumber masalah. Nah, setelah itu kemudian kami kalau mengajar selalu membuka wawasan. Ya, ada pendapat begini, alasannya ini. Ada pendapat begini, alasannya ini. Ada pendapat begini, alasannya ini. Kami mantap dengan yang ini karena dalilnya ini. Tapi kami menghargai yang lain. Kami menghormati yang lain. Sehingga murid-murid wawasannya luas, siap dengan perbedaan pendapat, lapang dada menyikapi perbedaan. Nah, ini penting. Kalau semua guru seperti itu, Islam sejuk, Pak. Kalau semua guru seperti itu, Islam sejuk. Jadi intinya kita hindari fanatik kepada madhab, fanatik kepada golongan. Jadi itu, solusinya adalah wawasannya dibuat luas, jangan dibuat sempit. Jadi dulu ya kami fanatik kepada satu kelompok. Kalau sekarang enggak, mau NU, silahkan amalkan NU dengan sebaik-baiknya. Ajarannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, insyaallah masuk surga. Mau Muhammadiyah, silahkan amalkan. Ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, amalkan, masuk surga juga. Mau jadi ahli irsyad, ya ajarannya Syekh Syurkati, silahkan masuk surga juga. Mau ikut Persis, ajarannya A Hasan, silahkan masuk surga juga. Ya, mau ikut Jamaah Tabligh wal Muslimin, Habaib Salafi, semuanya masuk surga. Karena semuanya sumbernya sama, sama-sama Al-Qur'an, sama-sama sunnah, sama-sama rukun Islamnya, sama-sama rukun imannya, semuanya sama. Ya. Hanya beda ini karena mungkin faktor sudut pandang, cara pandang, ya pilihan. Sehingga kesimpulan kami sekarang, Pak, perbedaan yang ada ini hanya masalah selera, Pak, ujung-ujungnya, Pak. Ibarat orang makan itu. Ada orang makan seleranya pecel, nasi pecel. Ada orang makan seleranya gulai. Ada orang seleranya sate kambing. Ada orang seleranya sate ayam. Ada orang seleranya kapsah. Ada orang seleranya masalah selera aja. Dan kita nggak boleh memaksakan diri. Kita mentang-mentang suka pecel, kita paksa orang makan pecel. Ya nggak bisa. Ujung-ujungnya itu, Pak. Kesimpulan kami sampai di sana. Ini masalah selera aja ini. Ini selera tahlilan, ini selera enggak tahlilan. Ini seleranya muludan, ini seleranya enggak muludan. Monggo silakan masuk surga semuanya. Dan nanti sebentar lagi ini Rabiul Awal. Itu ribut rutin. Jadi umat Islam ini punya ribut rutin tiap bulan. Rabiul Awal ribut rutin masalah Maulid. Oh, nanti dilihat aja di medsos, di Facebook, di WA, ribut. Yang pro Maulid, bela Maulid mati-matian dan menghujat yang kontra Maulid. Yang kontra Maulid ya, menghujat yang pro Maulid habis-habisan, perang. Tiap tahun rutin. Selesai tahun depan lagi itu. Oh, ini kita disetir oleh Zionis Yahudi. Kita diberi bahan untuk pecah belah dan bahkan mengarah kepada proxy war. Proxy war kalau bahasa Jawanya itu nabok nyeleh tangan. Nabok nyeleh tangan. Memukul orang lain, pinjam tangannya orang lain. Itu proxy war. Wah, itu programnya Amerika, Pak. Zionis Yahudi atau Cina juga di Indonesia main. Mereka nggak pernah muncul yang dipakai kita. Ya, mereka seperti main catur. Kita diadu domba, kasih bahan terus. Ayo kamu berkelahi terus ya. Nah, sementara hasil bumi di Indonesia diambil, minyak disedot, gas, uranium, emas, semuanya kita dikasih bahan untuk berkelahi terus ya. Bahannya habis, kasih bahan baru, terus bertengkar ya. Kalau di Irak yang diadu domba Sunnah dengan Syiah, yang diuntungkan siapa? Amerika. Kamu perang terus ya, kasih bahan terus. Oh, minyaknya disedot Amerika, gasnya diambil Amerika. Nanti kalau sudah selesai semuanya habis, ditinggal, hancur sudah. Itu naudzubillah. Yang ditakutkan oleh musuh itu adalah ketika kita bisa bergandengan tangan. Kita jadi kekuatan yang maha dahsyat. Islam ini Bapak Ibu nggak bisa dikalahkan. Jangan coba-coba melawan Islam Anda kalah. Siapapun melawan Islam pasti kalah. Islam hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Ini cara mengalahkan Islam, Pak. Tapi Bapak jangan cerita-cerita ya. Ini buat Bapak aja.
Ini resep mengalahkan Islam, Pak. Jangan cerita ke siapa-siapa, ini rahasia. Cara mengalahkan Islam cuma satu. Caranya adalah adu domba umat Islam. Habis Islam. Cuman itu cara mengalahkan Islam. Karena itu kita jangan mau adu domba. Dia adu domba, persekusi, berkelahi, terus apa sih masalahnya? Apa enggak ada cara yang lebih baik? Apa enggak ada cara yang lebih sopan? Apa enggak ada cara yang lebih yang lebih keren, yang lebih elegan? Seperti itu. Demikian, wallahu alam. Jadi kalau ingin agama menyejukkan, semuanya menyejukkan, wawasan dibuat luas. Ya, caranya bagaimana? Ya belajar. Cari ulama yang memperluas wawasan. Kalau mau ngaji, cari guru yang membuka wawasan. Hati-hati mengaji kepada guru yang mempersempit wawasan. Usahakan ketika kita keluar dari pengajian itu dada lapang. Semakin cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai selesai pengajian yang timbul adalah kebencian. Semakin benci kepada kaum muslimin, itu ngaji yang salah. Sehingga 2019 ganti pengajian. Ganti pengajian, lebih cepat lebih baik. Lah ini ngaji kok tambah jelek gitu. Ngaji tambah buruk, ngaji tambah rusak hatinya, ngaji tambah kotor pikirannya. Berarti ngajinya keliru itu. Harus ganti ngaji. Idealnya ngaji itu hati tambah bersih, tambah bersinar hatinya. Wah, Masya Allah, itu ngaji yang bagus. Berarti 2009 tetap pengajian. Nah, itu. Demikian, wallahu